Ini adalah materi pengantar Android untuk mata kuliah pemrograman sistem interaktif bersama saya, Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan arsitektur Android, dan yang kedua, mampu menjelaskan dan memeragakan siklus hidup Android Activity. Adapun pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, gambaran umum pengembangan pada platform Android. Yang kedua, sistem operasi Android. Yang ketiga, arsitektur Android. Yang keempat, komponen aplikasi. Dan yang kelima, Android Activity. Gambaran umum pada pengembangan di platform Android. Ada source code, di mana kita melakukan coding, bisa dilakukan dengan bahasa pemrograman Kotlin, bisa juga menggunakan bahasa pemrograman Java, bisa juga menggunakan bahasa pemrograman C++ atau bahasa pemrograman lainnya. Kemudian source code akan di-compile dengan Android SDK Tools, di mana di dalamnya berisi sekumpulan library atau pustaka. Kemudian ada framework untuk sebagai kerangka kerja dari aplikasi kita. Ada juga compiler untuk mengcompile dari source code menjadi executables. Jadi kita memanfaatkan SDK tools menggunakan API, framework, library, compiler yang sudah ada, sehingga kita lebih mudah dalam mengembangkan aplikasi Android. Setelah itu, setelah proses kompilasi selesai, maka kita mendapatkan executables berupa Android apps yang dapat kita jalankan pada berbagai Android device. Sistem operasi Android ini adalah sistem operasi buatan Google, di mana dia berbasis Linux. Dia memiliki sifat-sifat yang hampir sama dengan Linux, yaitu dia multi-user, di mana setiap aplikasi memiliki Linux user ID yang unik ya. Jadi ini ciri dari sistem operasi Android. Masing-masing aplikasi memiliki Linux user ID dan dia sifatnya unik untuk setiap aplikasi. Setiap aplikasi berjalan, dia berjalan secara terisolasi ya, dalam suatu virtual mesin. Salah satu keuntungan dari adanya isolasi ini ya, semacam ada box ya, ini akan mengakibatkan aplikasi-aplikasi yang berjalan pada sistem operasi Android ini dapat berjalan dengan lebih aman ya. Kemudian Android menerapkan principle of least privilege. Artinya dia menggunakan privilege atau hak akses yang paling rendah ya. Ketika membutuhkan hak akses yang lebih tinggi, maka aplikasi di Android harus meminta izin atau persetujuan dari pengguna. Jadi misalkan aplikasi yang kita buat membutuhkan akses terhadap kamera, maka aplikasi tersebut harus meminta akses yang disetujui oleh pengguna ya. Jadi itu salah satu contoh dari principle of least privilege.